ingkang ditanyakan simbah tadi, ada dua pendapat yang mengatakan bahwasanya proses manusia 40 hari kali 3. Di situ setelah 120 hari atau 4 bulan Allah dawuh, artinya Allah meniupkan ruhnya. Lah sebelum Allah meniupkan ruhnya, di situ Allah mengatakan alastu birabbikum, jenengan sedaya semua ini jawab qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Kata Allah. Betulkah besok kau hanya bercinta padaku? Hanya memuji padaku? Ruh kita itu dulu sudah jawab qalu bala syahidna. Siap. Bahasa siap Pak tentara tahu. Apa resikonya? Tetap siap. Susah dan senang tetap siap. Artinya hanya menyembah pada Allah, hanya bercinta, memuji hanya pada Allah. Rasulullah saja mengatakan jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku. Sembahlah, puja-pujilah siapa yang aku sembah, itu Rasulullah. Alhamdulillah utawi sekabai puji iku lillahi mung kagungane Gusti, itu Rasulullah. Bila mana ada yang mempletisir atau membengkokkan dawuh Rasulullah ini, itu urusan masing-masing. Saya cuma meluruskan. Lah, dilihat dari arah itu, berarti sebelum 120 hari dijasadkan gak ono rohe. Lah ngoten nggih? Karena rohnya itu ditiupkan setelah 3 kali 3 kali 40 hari. Berarti 120. Udah. Ini pendapat mengatakan roh itu ada di situ setelah 120 hari. Wis pendapat 1. Pendapat 2. Lah, ketika nutfah, ketika darah itu menjadi daging, itu kan ada pergerakan, Pak. Dengan adanya pergerakan, apakah nggak ada ruh di situ? Yang benar yang mana? Ada 2 persepsi atau makalah atau pendapat. Mudah Pak jawabannya. Pandangan secara syariat, syariat itu ndelok dohir kok ya. Sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Ruh itu adanya di situ setelah 120 hari. Iki jelas kan iki. Ayatnya ya jelas. Pandangan syariat. Gitu loh bos, maksud kula. Tetapi kalau kita tarik pandangan hakikat, bagaimana? Pandangan hakikat sebelum adanya jasmani, roh iki wis ono kabeh. Di zaman azali roh itu sudah ditanya. Buktinya mana? Itu ada pergerakan, perkembangan dari darah menjadi daging. Ada hidup. Paham maksudullah? Jadi pendapat dua-duanya benar, cuman kacamatanya beda-beda. Ngerti lho Pak? Sama dengan ketika saat ditanya saya,
Mungkin di daerah mana saya lupa. Khusus Mi'raj, apakah Rasulullah Mi'raj itu biruhin fakot au ma'a jasadihi? Ada dua pendapat. Rohnya saja apa sekalian sak jasadnya? Pertanyaannya gini, mana yang benar? Mana yang benar? Jasadnya saja, rohnya saja, apa sekalian jasate? Sebab menungso semuanya sekarang kan jari toh Pak ya. Roh dhewe mboten. Mboten. Kuwabe itu jari. Katanya. Lah gitu toh. Cuman sumber katanya dari mana kebenaran itu? Dua pendapat ini niki apa? Ulama berpendapat khilaf di sini. Kalau pertanyaannya mana yang benar, jawab saya secara hakikat benar karo. Benar semuanya. Apakah Allah gak mampu memperjalankan hambanya sekalian sak jasate? Mampu. Sama dengan gini loh, iki makalah yang lagi rame-rame ini ya. Orang NU dengan Muhammadiyah. Atau udah aku gak nyebut inisial lah. Ada kefahaman yang mengatakan subuh itu wajib kunut. Kalau lupa harus sujud sahwi. Ada mengatakan subuh nggak boleh pakai kunut. Lah gitu toh. Terus pertanyaannya mana yang benar? Jawaban saya kedua-duanya benar. Apakah siapa yang menggerakkan dengan kunut? Siapa yang menggerakkan tidak pakai kunut? Siapa? Allah. Masa sih Allah gak mampu menggerakkan dia kunut? Masa Allah gak mampu menggerakkan dia gak pakai kunut? Kalau kita berorientasi hanya kulite, geger terus Pak gak mari-mari. Akhirnya apa yang terjadi? Hasud dalam diri kita. Kalau ini dibiarkan, umat Islam gak ono rukuni. Umat Islam gak ada persatuan. Akhirnya mudah dipecah belah. Lihat di Timur Tengah, bagaimana negara di Timur Tengah antara Syiah dengan Sunni, sampai perang horizontal, bunuh-membunuh. Seperti itu. Indonesia terjadi akan bisa jadi. Manakala tabi'in as-sholihin tidak menegaskan. S2 ini kalau berkembang menjadi radikal ini. Makanya mengapa pemerintah memberikan statement NKRI harga apa sih NKRI? Ngerti sampean NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia bersatu. Makanya undang-undang 45 ya, ketuhanan yang maha, pasal pinten? Pasal lali dah Pak Amin. Tahu ikut P4 boten? Pasal 29 ayat 1 nggih resah. Niku kan sampeyan delok ta, Pancasila niki lho. Pasal 1, dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang maha, ini untuk mempersatukan. Silahkan yang bernama Allah, silahkan yang bernama Allah, silahkan yang bernama Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Sekerta. Silakan, itu nama bendera Pak.
Substansinya itu loh yang penting. Sang yang tunggal, yaitu hidup alladzi bahasa Quran, itu yang penting. Kalau semuanya masuk di situ, nggak akan bisa dipecah-pecah. Negara ini nggak akan pernah bisa dipecah-pecah. Makanya ini ulama yang bertauhid yang bisa menjabarkan, Pak. Selain itu nggak bisa. Udah, jadi pertanyaan itu jawabannya benar semuanya. Karena Allah menghendaki di situ, ya bisa. Menghendaki di sini, ya bisa. Melihat hidupnya, Pak. Berarti yang sudah 120 hari jangan melihat ruhnya dengan daun warna fahtu dan kutiupkan rohku. Jangan melihat ruhnya, melihat hidupnya. Baru temriku tidak ada khilaf. Enggak ada khilaf. Nyun sewu, ndok, tahu telur sebelum jadi PT, boleh enggak saya mengatakan itu lut ayam? Boleh enggak? Kalau kita memandang secara fisik ya enggak boleh, wong nyatanya telur kok ngomong Tapi kalau melihat wiji kang dumadi saklebete urip disebut las dalam ayam, ini nanti yang akan menyatakan wujud ayami. Kalau enggak ada ini, hidup ini enggak bisa wujud ayam. Makanya saya mengatakan bulu ayam. Biasa Pak ya, di orang desa itu kalau sudah dikremi ayam 7 hari, dulu penggawean kula disuruh mak niku ningali tenggene genteng. Oh, ono lase, kalau enggak ada lase digodok atau didadar dulu itu. Jadi kalau enggak ada las, engkremono sampak pegel. Akhirnya jadi bungker, buan, enggak jadi ayam. Jadi saya mengatakan ayam karena di dalam telur itu ada Nur Muhammad, ada las, ada hidup di situ. Jadi Mbah, keduanya benar Mbah dengan kacamata masing-masing. Secara syariat memang roh itu ditiupkan setelah 120 hari. Tapi secara hakikat walaupun belum sampai 1 hari, nutfah di dalam manine seorang laki-laki bopok iku ono Nur Muhammad sudah ada. Kalau enggak percaya, sampai mlebu masuk dalam biologi, sampai lihat mikroskop, ribuan Pak itu sel-sel yang bergerak itu ada itu. Di dalam nutfah, dalam mani loh ya, sudah ada itu. Itulah nanti calonnya. Dalam bahasa biologi gini, ketika air mani itu bertemu ke rahimnya ibu, di situ ribuan sel itu akan berebutan ke telur, ke ovum. Siapa yang dahulu menemukan, itulah nanti yang akan menjadi anak gitu. Selang 24 jam belum bertemu, maka yang lainnya mati. Bahasa biologi kedokteran seperti itu. Entah nek salah tolong dikoreksi dan diklarifikasi. Ngoten Mbah nggih? Jadi mboten enten sing salah, keduanya benar. Kalau kita melihat sang yang hidupnya di situ. Nggih? Ada? Oh, hakikate mati. Ngeten, Pak. Nek cara syariate kita wis roh. Jasate mati. Ning hakikate mati roh itu adalah roh sing kebuntel hawa nafsu. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Disebut hati yang mati. Roh yang mati adalah roh yang menjadi belenggunya hawa nafsu.
Hawa nafsu membelenggu kita roh dengan hubbus syahwah, kesenangan, kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia terdiri 3 hal, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa, anak, dunya brono. Iki disebut roh utawa ati sing mati. Akhirnya gak iso sampai pada Allah. Wis. Kalau yang dimaksud pertanyaannya, fanakan dirimu, matikan dirimu, iku maksudnya tiadakanlah rasa dirimu makhluk yang ada, yang hidup. Tiadakan. Setelah kau meniadakan dirimu, akumu, makhluk yang ada, yang makhluk, yang hidup, maka muncul dan nyatalah sejatine sing urip, sejatinya yang ada. Siapa? Allah Subhanahu, itu makrifat nantinya. Makanya kematian itu syarat untuk bisa bertemu Allah. Maksudnya kematian menafikan keakuan diri kita yang ada, yang hidup, sebab dihidupkan, sebab diadakan. Ini kalau sudah tiada, maka itu Anda disebut kembali kepada yang ada. Disitulah Anda nanti akan nyatanya yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut al-arifin, orang yang makrifat bertemu Allah.